Jangan buka mata saat buaian mulai bergerak. Di hujung sebuah kampung yang dikelilingi pokok kelapa dan jalan tanah merah yang selalu basah selepas hujan, berdirilah sebuah rumah kayu lama yang telah dijadikan tempat penjagaan kanak-kanak, tempat yang pada waktu pagi kelihatan sangat biasa dengan pintu yang terbuka lebar, dinding yang dicat warna ceria, dan suara kanak-kanak yang datang dengan beg kecil serta botol susu masing-masing. Seolah-olah itu hanyalah satu bahagian normal dari kehidupan sehari-hari yang tidak perlu dipersoalkan oleh sesiapapun. Pada awalnya, aku juga melihatnya begitu sahaja. Karena tempat itu kelihatan selamat, dekat dengan rumah, dan pengasuhnya selalu menyambut dengan senyuman yang lembut serta suara yang menenangkan. Membuatkan hati ibu bapa seperti aku rasa tidak perlu risau walaupun meninggalkan anak-anak di sana sepanjang hari. Bayiku yang baru berusia 5 bulan akan diletakkan di dalam buaian kecil yang digantung perlahan, sementara anakku yang sudah bersekolah rendah akan duduk bersama kanak-kanak lain, menghabiskan masa dengan buku latihan, permainan kecil, dan cerita-cerita ringan tentang sekolah mereka. Namun, orang-orang tua di kampung selalu berkata dengan nada perlahan bahwa setiap tempat yang terlalu penuh dengan suara kanak-kanak pada siang hari akan menjadi terlalu sunyi pada waktu malam. Dan dalam sunyi itu kadang-kadang ada perkara yang tidak sepatutnya ada akan mula, mendengar, dan mendekat, walaupun tidak ada siapa yang memanggilnya. Aku tidak pernah mengambil serius kata-kata itu, karena bagiku ia hanya cerita lama yang diwariskan tanpa bukti, seperti banyak cerita kampung lain yang hanya hidup dalam percakapan, bukan dalam realiti. Hari-hari awal di tempat itu berjalan seperti biasa tanpa sebarang gangguan yang ketara. Bayiku tidur dengan tenang di dalam buaian. Kadang-kadang terlalu lama, sehingga aku sendiri perlu mengejutkannya ketika waktu pulang. Dan anakku yang lebih besar kelihatan seronok karena dapat bermain dengan kawan-kawan selepas sekolah tanpa perlu terus pulang ke rumah. Semuanya kelihatan teratur, seperti sebuah sistem yang sempurna untuk ibu bapa yang sibuk. Tetapi perlahan-lahan, perubahan kecil mula berlaku tanpa aku sadari dengan jelas. Terutama pada waktu petang ketika cahaya matahari mulai turun dan ruang dalam rumah itu berubah menjadi sedikit lebih gelap walaupun lampu sudah dinyalakan. Bunyi di dalam rumah itu menjadi lebih kompleks, bukan sekadar bising, tetapi seperti banyak lapisan suara yang bertindih, tangisan bayi, suara kanak-kanak membaca, bunyi kerusi diseret, dan suara televisyen yang tidak pernah benar-benar dimatikan sepenuhnya, semuanya bercampur sehingga udara terasa berat untuk didengar dengan tenang. Bayiku mula menunjukkan tingkah laku yang membuatkan aku semakin tidak selesa, karena dia sering terjaga pada waktu malam tanpa menangis. Hanya membuka mata luas dan memandang ke satu sudut bilik dengan fokus yang terlalu dalam untuk seorang bayi, seolah-olah ada sesuatu di sana yang sedang berdiri atau duduk. Walaupun aku sendiri tidak melihat apa-apa selain dinding kosong. Kadang-kadang bibirnya bergerak sedikit seperti sedang tersenyum. Tetapi senyuman itu tidak seperti senyuman biasa bayi yang sedang bermimpi, ia terasa seperti respons kepada sesuatu yang sedang berinteraksi dengannya secara senyap. Pada suatu petang yang tidak jauh berbeza dari hari-hari lain, aku datang lebih awal dari biasa karena urusan kerja selesai lebih cepat, dan ketika itu matahari sudah mulai condong, mewarnai langit dengan cahaya kekuningan yang masuk melalui celah-celah tingkap kayu rumah itu, mencipta bayang-bayang panjang yang bergerak perlahan di lantai seperti sesuatu yang hidup. Aku berdiri di depan pintu seketika sebelum masuk, dan dalam detik itu aku terdengar sesuatu yang membuat seluruh suasana dalam diriku berubah, yaitu bunyi bisikan yang sangat halus. Seperti banyak suara kecil bercakap serentak dalam jarak yang dekat, tetapi tidak dapat difahami isi katanya.
Apabila aku membuka pintu perlahan-lahan dan melangkah masuk, semua bunyi itu hilang begitu sahaja, seolah-olah seseorang telah menutupnya dengan tangan yang tidak terlihat, meninggalkan keheningan yang terlalu sempurna sehingga terasa tidak wajar. Di dalam rumah itu, semua kanak-kanak duduk dalam keadaan yang luar biasa diam, tidak bergerak seperti biasa. Dan yang lebih mengganggu adalah arah pandangan mereka yang semuanya tertumpu ke satu tempat yang sama tanpa sebarang pengecualian. Seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang sangat penting di sudut ruangan itu. Aku mengikuti arah pandangan mereka dengan perlahan, dan ketika itulah aku melihat buaian bayiku, yang sepatutnya hanya bergerak apabila disentuh atau diayun oleh angin. Tetapi pada saat itu ia bergerak sendiri dengan perlahan, berayun ke depan dan ke belakang dengan irama yang tidak konsisten, disertai bunyi kayu berderit yang panjang dan berulang. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang duduk di dalamnya dan menggunakannya dengan sangat tenang tanpa terganggu oleh kehadiran manusia di sekelilingnya. Tidak ada angin yang masuk karena semua tingkap tertutup rapat. Dan tidak ada sesiapa yang berdiri berhampiran buaian itu, tetapi pergerakannya tetap berterusan. Seolah-olah ia sedang diayunkan oleh tangan yang tidak kelihatan tetapi sangat sabar. Pengasuh yang berdiri di sudut hanya tersenyum kecil, tetapi senyumannya tidak sepenuhnya meyakinkan. Dan dia berkata dengan suara perlahan bahwa kadang-kadang pada waktu petang, rumah itu memang akan terasa seperti berubah sedikit. Seolah-olah ia sedang berkongsi ruang dengan sesuatu yang lain yang tidak selalu dapat dilihat. Selepas kejadian itu, aku mulai menjadi lebih berhati-hati. Dan beberapa hari kemudian salah seorang pengasuh memanggil aku secara diam-diam ketika keadaan sudah tenang dan kanak-kanak lain telah pulang. Wajahnya kelihatan letih. Matanya seperti tidak cukup tidur, dan suaranya sangat perlahan ketika dia bertanya sama ada aku pernah melihat bayiku tersenyum atau menatap ke arah sudut kosong tanpa sebab yang jelas. Tanpa perlu aku menjawab, dia sudah dapat meneka karena dia berkata bahwa beberapa ibu bapa lain juga pernah mengalami perkara yang sama, tetapi memilih untuk tidak membicarakannya. Dia kemudian bercerita dengan hati-hati bahwa anak-anak yang lebih besar kadang-kadang menyebut tentang kawan tambahan yang mereka lihat pada waktu petang. Yang pada mulanya kelihatan seperti kanak-kanak biasa yang duduk bersama mereka, tetapi semakin lama diperhatikan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak konsisten pada cara mereka bergerak. Cara mereka diam, dan cara mereka memandang balik. Ada yang berkata bahwa kawan itu tidak pernah berkedip, ada yang berkata suaranya terlalu perlahan seperti datang dari jauh. Dan ada juga yang berkata bahwa kawan itu selalu duduk terlalu dekat dengan buaian bayi walaupun tiada siapa yang memanggilnya. Pengasuh itu kemudian menundukkan kepalanya dan berkata sesuatu yang membuat aku tidak dapat tidur dengan tenang selepas itu. Yaitu bahwa kadang-kadang jumlah kanak-kanak yang mereka lihat pada waktu petang terasa lebih banyak daripada jumlah yang sebenarnya dihantar oleh ibu bapa. Seolah-olah ada yang tidak terhitung dengan betul, atau ada yang tidak lagi termasuk dalam jumlah asal tetapi masih tetap berada di situ. Sejak hari itu, aku mengambil keputusan untuk tidak lagi menghantar anak-anakku ke tempat itu walaupun tiada siapa yang memaksa aku untuk menjauh. Karena perasaan yang aku bawa pulang setiap kali meninggalkan rumah itu sudah cukup untuk membuat aku tidak mau kembali lagi. Namun, yang paling sukar adalah apabila malam menjadi terlalu sunyi di rumah sendiri, karena bayiku kadang-kadang akan terjaga tanpa menangis. Hanya membuka mata dan memandang ke satu sudut bilik dengan tenang, seolah-olah dia sedang mengenali sesuatu yang pernah dilihatnya sebelum ini. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar meninggalkan pandangannya walaupun jarak sudah jauh berubah. Dan setiap kali itu berlaku, aku hanya mampu diam sambil memerhatikan dari jauh.
Karena semakin lama aku coba memahami apa yang sedang dilihatnya, semakin kuat perasaan bahwa mungkin ada sesuatu yang pernah tinggal di rumah penjagaan itu yang tidak pernah benar-benar pergi. Tetapi hanya mencari jalan baru untuk terus berada dekat dengan mereka yang pernah melihatnya, walaupun hanya sekali pada waktu senja yang tidak lagi terasa seperti waktu biasa.